Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertindak sebagai kelompok atau tim. Saya Nur Reski Amalia Rauf bertindak sebagai moderator dan teman-teman saya Nuranisa Putri, Yukiko Alfaiza Ramadhani, dan Julia Farah Reski. Di sini kita akan membahas mengenai tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak tentang Software Recruitment Specification atau SRS, tentang e-arsip application atau aplikasi pengarsipan kantor imigrasi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai pembahasan pada bab pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Nuranisa Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan bab 1. Ada 5 bagian di sini yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu dokumen persyaratan. Dokumen ini nantinya akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh user seperti identifikasi kebutuhan, ruang lingkup, serta bagaimana tujuan atau capaiannya, juga bagaimana aplikasi pengarsipan yang dirancang berjalan. Dokumen ini dibuat dengan tujuan user akan paham bagaimana tahapan atau fase awal dalam perancangan ini berjalan, serta mengetahui apa saja komponen yang akan dibangun. Yang kedua yaitu cakupan produk. Produk perangkat lunak yang akan dibangun ini nantinya dapat diakses secara online, tetapi hanya petugas atau staf internal saja yang dapat mengakses, dikarenakan aplikasi pengarsipan ini akan mengutamakan kerahasiaan data dari pelanggan. Terlebih aplikasi ini dibuat untuk kantor imigrasi, maka dokumen yang akan diarsipkan nantinya adalah dokumen rahasia negara. Sistem informasi yang dibuat hanya untuk mengarsipkan dan peminjaman berkas masuk dan berkas keluar pada kantor imigrasi. Yang ketiga yaitu definisi akronim dan singkatan. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman yang nantinya dijalankan untuk membuat aplikasi. Yang kedua yaitu WNA, warga negara asing. Pada kantor imigrasi terdapat dokumen WNA, begitupun juga dengan WNI atau warga negara Indonesia. Pada kantor imigrasi terdapat dokumen WNI. Yang keempat yaitu referensi. Ada 3 dokumen yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu dokumen 1, menjelaskan apa itu pengarsipan dan bagaimana mengelola arsip dengan baik, serta kebutuhan dari kantor imigrasi. Dokumen kedua yaitu menjelaskan tentang pengolahan data, pengolahan arsip elektronik, dimulai dari memasukkan dokumen atau input, yaitu proses memasukkan kata tangkap dan file arsip elektronik dalam aplikasi. Dokumen ketiga yaitu website, menjelaskan apa itu web, yang saling berhubungan dalam sebuah dokumen yang memiliki format hypertext yang memuat kumpulan informasi yang berupa tulisan, gambar, video, ataupun informasi multimedia dan juga memuat banyak informasi lainnya. Yang kelima yaitu tinjauan bagian dokumen lainnya. Pada dokumen kedua akan membahas tentang gambaran umum apa saja dan bagaimana cara mengolah data dari kantor imigrasi agar lebih terorganisir dan juga terstruktur. Pada dokumen ketiga akan membahas bagaimana performance serta kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras apa dan bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan user. Oke, selanjutnya untuk bab kedua akan dibawakan oleh Saudari Yukiko Alfaiza Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang kedua yaitu ada deskripsi umum. Yang pertama ada deskripsi produk. Aplikasi pengarsipan data adalah sebuah inovasi yang dibuat untuk menunjang agar pembuatan pengarsipan
Penyimpanan data serta peminjaman berkas dapat dilakukan dengan mudah serta memberikan efisiensi waktu dengan singkat dan akurat. Aplikasi ini juga nantinya dilengkapi dengan menu peminjaman sesuai dengan kebutuhan yang ada pada kantor imigrasi agar mendukung staf atau pegawai bekerja dengan cepat dan teliti. Yang kedua yaitu fungsi produk. Fungsi produk di sini ada 3. Yang pertama yaitu login dengan satu user dikarenakan aplikasi ini untuk internal dan dipergunakan hanya untuk divisi pengarsipan. Fungsi yang kedua yaitu menu input data WNI dan WNA. Nantinya data tersebut akan diinputkan, kemudian jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan, maka akan mempermudah petugas dalam mencarinya. Berkas fisik akan disimpan dalam rak sesuai dengan urutan penginputan data. Fungsi yang ketiga yaitu ada menu peminjaman berkas guna mendukung divisi lain dalam memenuhi kebutuhan data dari WNI maupun WNA. Yang ketiga ada karakteristik user. Dalam aplikasi pengarsipan data ini hanya ada satu user, yaitu user staff pengarsipan yang dapat mengelola data, baik itu create, edit, delete, serta dapat mengakses fitur peminjaman guna keperluan divisi internal lainnya. Selanjutnya yaitu ada batasan-batasan umum. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pada aplikasi terdapat fitur input data WNI dan WNA untuk menyimpan data diri dari customer. Yang kedua yaitu pada aplikasi terdapat fitur pencarian untuk memudahkan mencari data yang dibutuhkan oleh pegawai maupun staf internal. Yang ketiga yaitu pada aplikasi terdapat fitur peminjaman guna mendukung divisi lain dalam meminjam berkas fisik dan meminimalisir kelalaian atau kehilangan berkas fisik data diri customer. Yang keempat yaitu pada aplikasi terdapat fitur laporan, yang mana staf arsip dapat membuat laporan berapa banyak data WNI dan WNA yang sudah diinputkan, dan dapat memilih rentan waktu yang ingin di-download. Yang terakhir yaitu asumsi dan ketergantungan. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media keluaran berupa berkas berformat PDF yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh staf arsip dalam membuat laporan bulanan, mingguan, maupun harian. Yang kedua yaitu pada fitur peminjaman nantinya juga ada berkas yang dapat di-download berformat PDF dan wajib ditandatangani oleh staf yang bersangkutan sebagai bentuk serah terima dokumen. Oke, untuk bab ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. 3. Persyaratan umum. 3.1 Persyaratan interface eksternal. 3.1.1 Antar muka pengguna. Beberapa prosedur untuk tampilan dari aplikasi pengarsipan kantor imigrasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tampilan dashboard. Tampilan ini nantinya akan menunjukkan berapa banyak data WNI atau warga negara Indonesia atau warga negara asing yang sudah diinputkan berupa chart. Yang kedua, terdapat tampilan inputan dokumen WNI dan WNA. Dokumen yang ini sudah diinputkan nanti akan ditampilkan berupa teks. Yang ketiga, terdapat tampilan laporan yang dapat memilih tanggal untuk mengambil data yang dibutuhkan. Nah, data akan disajikan berupa teks. Yang keempat, terdapat tampilan peminjaman. Nah, tampilan ini akan menginputkan staf yang meminjam dan staf arsip yang meminjamkan, serta adanya tombol download yang nantinya dapat di-print dan ditandatangani oleh staf terkait. Dan yang terakhir atau yang kelima, user interface yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang terkait. Nah, serta data yang ditampilkan adalah data yang harus memenuhi kebutuhan. Selanjutnya 3.1.2 Antar muka perangkat keras. Nah, perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja dari aplikasi pengarsipan ialah yang pertama komputer, di mana aplikasi ini nanti akan dijalankan pada komputer. Yang kedua LAN atau Local Area Network. Dikarenakan
dikarenakan hanya dapat diakses oleh staf internal. Maka diperlukannya kabel LAN untuk saling bertukar informasi baik itu jaringan maupun data. Selanjutnya printer, yaitu alat bantu untuk mencetak laporan atau tanda bukti peminjaman berkas fisik pengarsipan. Selanjutnya server, yaitu tempat penyimpanan aplikasi agar nantinya aplikasi dapat berjalan dan digunakan. Selanjutnya 3.1.3 antar muka komunikasi. Yang pertama yang dibutuhkan yaitu modem Wi-Fi, yaitu sebagai media pelayanan jaringan untuk berbagi atau share koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. Yang kedua, server jaringan DHCP atau DHCP server untuk mengatur IP address pada komputer pengguna. Selanjutnya, server HTTP untuk menyimpan aplikasi yang akan diakses oleh pengguna ke server. Selanjutnya 3.2 persyaratan fungsional. Nah, analisis kebutuhan fungsional merupakan suatu kebutuhan yang mencakup proses-proses yang berhubungan dengan kebutuhan sistem yang dibuat, di mana menguraikan tentang fungsi-fungsi yang dapat membantu jalannya sistem. Nah, di sini adapun kebutuhan fungsional yang akan dibuat adalah yang pertama login admin. Nah, login admin di sini dibuat sesuai dengan kebutuhan dengan username dan password yang telah dibuatkan. Selain itu, terdapat fungsi validasi dan alert ketika kita salah dalam memasukkan username atau password. Yang kedua, dashboard. Fungsi pada halaman dashboard di sini dibuat agar pengguna tahu berapa banyak data yang telah diinputkan. Yang ketiga, input data WNI atau WNA. Nah, fungsi yang ada pada menu input WNI dan WNA ini memiliki fungsi CRUD, yaitu create, edit, dan juga delete. Yang keempat, pencarian data. Pada menu ini, pada menu pencarian data ini terdapat fungsi search atau cari untuk menemukan file yang akan kita cari dengan menginputkan keyword tertentu. Selanjutnya, peminjaman berkas. Nah, pada peminjaman berkas terdapat fungsi yang saya sebutkan tadi, yaitu CRUD, dan juga cetak, yang mana cetak ini berfungsi sebagai tanda bukti bahwa staf lain sedang melakukan transaksi peminjaman berkas. Dan yang terakhir, laporan. Nah, menu peminjaman laporan ini terdapat fungsi cetak dan filter. Nah, di sini filter untuk mendapatkan data sesuai dengan tanggal atau waktu yang dibutuhkan. Kemudian nantinya dapat dicetak. Dan yang terakhir, selanjutnya 3.3 persyaratan performa. 3.3.1 penginputan data. Setiap staf dapat melakukan input dan menggunakan aplikasi secara bersamaan. 3.3.2 pencetakan bukti peminjaman. Di sini pencetakan bukti peminjaman dapat dicetak langsung oleh staf arsip. Setelah membuat data peminjaman, pencetakan ini nantinya menampilkan nama peminjam dan juga staf arsip yang sedang bertugas saat itu. Setelah mencetak bukti, maka kedua belah pihak, yaitu peminjam dan staf arsip, menandatangani bukti peminjaman. Selanjutnya 3.3.3 pencetakan laporan. Pencetakan laporan dapat dicetak oleh staf arsip setelah staf arsip memfilter tanggal data yang dibutuhkan. Selanjutnya 3.4 atribut perangkat lunak. Yang 3.4.1 kemampuan. Sistem mampu digunakan oleh staf arsip, yaitu sebanyak 4 staf dan digunakan secara bersamaan. Sistem juga diharapkan mampu untuk menyimpan banyak data. Selanjutnya 3.4.2 keamanan. Yang pertama, kata sandi yang digunakan adalah gabungan huruf besar dan kecil, angka dan juga simbol. Kata sandi ini nantinya juga akan di-hash. Yang kedua, staf arsip dapat mengubah kata sandi saat sudah melakukan login. Dan yang terakhir, data tersimpan dengan baik di dalam database.
Selanjutnya 3.4.3. Perawatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan setiap 3 bulan sekali, baik pengecekan aplikasi, mulai dari performa download dan upload, pengecekan database, dan juga unit testing pada aplikasi. Nah, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Julia Farareski, kepadanya saya. Nah, selanjutnya bab 4 analisis. Yang pertama ada analisis data. Pada analisis data terdapat 3 diagram yang akan kita bahas. Yang pertama, kelas diagram. Pada kelas diagram terdapat 3 tabel utama yang akan kita bahas. Pada tabel pertama yaitu immigrants. Pada tabel immigrants terdapat beberapa field yang ada di dalamnya. Yang pertama field ID, nomor permohonan, nama, jenis permohonan, status, tanggal lahir, no arsip, kewarganegaraan, negara, create add, update add, dan delete add. Yang dimana itu menggunakan perintah create, update, dan delete. Nah, selanjutnya ke table user. Pada table user memiliki beberapa field di dalamnya, yang dimana ada field ID, username, password, remember token, create add, update add, yang menggunakan perintah-perintah login dan validasi. Selanjutnya beralih ke table ketiga yaitu ions, di mana ions ini memiliki beberapa field juga di dalamnya. Yang pertama itu ada ID, imigran ID, nama peminjaman, seksi, tanggal keluar, nomor arsip. Yang dimana ini juga menggunakan perintah-perintah yang berupa create, update, read, dan delete. Nah, selanjutnya kita beralih ke diagram use case. Pada diagram use case di sini terdiri memiliki 2 aktor. Nah, aktor pertama ini merupakan staf arsip. Pada staf arsip dapat mengakses 5 use case yang dimana use case itu sendiri adalah use case kelola berkas masuk, kelola peminjaman berkas, pencarian data berkas, ganti password, dan cetak laporan. Di mana use case ini dapat diakses setelah melakukan login sebelumnya. Nah, selanjutnya aktor selanjutnya yaitu aktor staff lain yang dimana hanya dapat mengakses 2 use case, yaitu meminjam berkas dan pengajuan pencarian berkas. Nah, selanjutnya kita beralih ke diagram state transition, di mana diagram ini sebenarnya sangat mirip dengan flowchart. Bisa kita lihat di sini nih, bulat ini merupakan tanda mulai, lalu login. Setelah login akan dipertanyakan apakah sudah valid. Jika sudah valid, maka akan menjalankan ganti password, input WNI dan WNA, di mana pada input WNI dan WNA ini akan dapat melakukan create, edit, dan delete. Selanjutnya ada pencarian data, peminjaman berkas yang dapat menjalankan create, edit, dan delete juga. Selanjutnya ada laporan, yang di mana pada laporan ini dapat mencetak laporan, lalu selesai. Nah, kembali lagi, jika validasinya dinyatakan tidak benar atau salah, maka akan kembali ke menu login, akan berulang kembali ke menu login, dan akan jika sudah benar maka akan menjalankan bagian-bagian ganti password, input WNI dan WNA, pencarian data, peminjaman berkas, dan laporan. Nah, data yang akan dipergunakan adalah data WNI dan WNA yang mempunyai paspor dan mengurus pada kantor imigrasi yang bersangkutan. Data yang digunakan adalah analisis data yang diambil hasil penggunaan aplikasi dari staf arsip yang ada. Nah, selanjutnya 4.2 analisis fungsi. Analisis pengujian sistem. Pengujian sistem digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Pada pengujian sistem ini, penulis menggunakan pengujian menggunakan metode Test Driven Development atau TDD, yang dimana terdapat 11 tes yang diuji. Nah, pada tes yang pertama, kasus yang diuji itu merupakan pengujian fungsi input dari WNI, di mana masukannya yaitu data berkas masuk, dan hasil yang diharapkan dari hasil pengetesan ini yaitu sistem dapat menyimpan data berkas masuk yang sudah diinputkan oleh staf, dan kesimpulan yang didapatkan yaitu berhasil menyimpan data. Selanjutnya, pada uji tes yang kedua yaitu pengujian fungsi input data WNA, di mana masukannya itu data berkasnya masuk, dan hasil yang diharapkan pada uji kasus ini yaitu sistem dapat menyimpan data alamat konsumen.
dan kesimpulannya itu berhasil menyimpan data. Selanjutnya, pada uji tes yang ketiga, pengujian fungsi input detail, yang dimana masukannya itu button detail, dan hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menampilkan detail dari data. Nah, kesimpulan yang didapatkan yaitu berhasil menampilkan detail data. Nah, untuk uji yang keempat yaitu pengujian fungsi menghapus data dari detail data. Masukannya yaitu button hapus, dan hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menghapus data, dan kesimpulannya berhasil menghapus data. Untuk yang kelima, pengujian fungsi edit data dari detail data, dan masukannya itu merupakan button edit, dan hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah sistem dapat mengedit data. Dan kesimpulan yang didapatkan berhasil mengedit data. Untuk uji yang keenam, pengujian fungsi pencarian, dan masukannya yaitu button cari. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menemukan data yang dicari dengan memasukkan kata kunci. Kesimpulannya yaitu berhasil menemukan data. Kasus pengujian yang ketujuh yaitu pengujian fungsi pinjam. Dengan masukannya yaitu button pinjam, dengan hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat merequest view ke formulir pinjaman, dengan kesimpulan yaitu berhasil merequest view ke formulir peminjaman. Pada uji tes yang ke-8 yaitu pengujian fungsi input data peminjaman. Masukannya yaitu data peminjam dengan hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menyimpan data peminjaman yang sudah diinputkan oleh staf dengan keterangan berhasil menyimpan data penyimpanan. Yang ke-9, pengujian fungsi kembalikan dengan masukan button kembalikan. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menghapus data peminjaman saat berkas yang dipinjam sudah dikembalikan, dengan kesimpulan berhasil menghapus data peminjaman saat berkas yang sudah dipinjam sudah dikembalikan. Nah, yang ke-10, pengujian fungsi ganti password dengan masukan button ganti password. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat mengganti password dengan keterangan berhasil mengganti password. Nah, yang terakhir pada ujian terakhir yaitu yang ke-11, pengujian fungsi logout dengan masukan button logout, dengan hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat mengarahkan user ke halaman utama dengan keterangan yaitu berhasil melakukan logout. Nah, 4.3 analisis perilaku. Staf arsip yang menggunakan aplikasi mengatakan bahwa fitur input data pada aplikasi pengarsipan ini sangat membantu kinerja staf, terlebih dalam mencari data. Data yang tadinya sudah terkomputerisasi nantinya dapat dicari saat akan dibutuhkan. Untuk berkas fisiknya pun terorganisir sesuai dengan urutan penginputan data yang ada, sehingga sangat membantu dalam proses pengecekan berkas. Fitur peminjaman berkas serta laporan juga sangat membantu dalam peminjaman serta pembuatan laporan berkas. Tetapi, terlihat dari komentar staf arsip itu sendiri, mereka lebih menonjolkan penginputan data seperti pencarian data. Nah, berikut merupakan prototipe aplikasi. Bagian ini merupakan bagian menu login. Selanjutnya ini merupakan menu dashboard-nya, tampilan menu dashboard. Ini pada saat penginputan data WNI. Tampilan pada saat penginputan data WNI. Tampilan pada penginputan data WNA. Dan selanjutnya ini merupakan tampilan pada pencarian data. Pada menu pencarian data merupakan tampilan dari menu peminjaman berkas. Dan ini merupakan tampilan dari form pinjaman berkas. Ini merupakan menu dari tampilan ganti password. Dan yang terakhir, menu dari laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada bab 4. Sekian. Oke, mungkin itulah pembahasan dari materi SRS yang kelompok kami bawakan. Adapun waktu pengerjaannya untuk bab pertama, berapa lama? Nurhanisa Putri. 2 hari. Oke, 2 hari. Untuk bab kedua, Saudari Yukiko. 3 hari. 3 hari, oke. Untuk saya sendiri, saya mengerjakannya itu sebanyak 4 kali 24 jam atau 4 hari. Untuk Saudari Julia? Saya mengerjakannya 5 hari. Nah, jadi bisa ditotalkan sekitar 2 mingguan lebih
pengerjaan dari semua SRS ini bisa menjadi satu file seperti ini. Nah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.